Haleluya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kembali lagi kita bertemu dalam Renungan 79 pada hari ini. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Haleluya. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema respon yang diambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai yang ke-31. Mari kita buka Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Akan saya bacakan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita di sini dapat belajar tentang respon dari Petrus, Yohanes beserta teman-temannya. Kita akan melihat respon dari Petrus dan Yohanes, tapi sebelum kita masuk dalam respon mereka, kita dapat melihat dulu konteks ayat ini. Jadi di ayat 23 dikatakan, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes. Pertanyaannya, dilepaskan dari mana dan siapa? Jadi kalau kita flashback sedikit di ayat yang pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Jadi Petrus dan Yohanes ditangkap ketika mereka sedang memberitakan Injil, ketika mereka sedang bersaksi. Yang menangkap mereka adalah orang-orang yang rohani, orang-orang yang mengerti tentang firman Allah atau Taurat Tuhan. Bahkan di antara mereka terdapat imam-imam dan kepala pengawal bait Allah. Mereka adalah orang-orang yang terbiasa ada di bait Allah, tapi justru mereka tidak suka dengan pelayanan dari Petrus dan Yohanes. Dan di antara mereka terdapat orang Saduki, yang kita tahu bahwa orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak suka dengan kebangkitan Yesus. Mereka menolak kebangkitan Yesus. Dan di sini kita melihat iman dari Petrus dan Yohanes ketika mereka ditangkap, mereka ditahan, mereka dicerca oleh banyak pertanyaan. Dan salah satu pertanyaannya adalah, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika mereka di dalam tekanan pun, di dalam persidangan, mereka tetap bersaksi tentang nama Yesus. Bahkan di bawahnya mereka menceritakan tentang keselamatan itu. Di dalam persidangan itu pun mereka ditemani oleh orang-orang banyak, orang-orang
Penduduk Yerusalem, mereka mengikuti persidangan, melihat, dan mereka percaya. Bahkan saat mereka sebelum kejadian ini, sebelum mereka ditangkap, 2.000 orang percaya oleh Tuhan Yesus ketika melihat mujizat yang dilakukan oleh Petrus di dalam nama Tuhan Yesus. Setelah itu dia bersaksi dan 2.000 orang bertobat. Karena kejadian ini, imam-imam semuanya membenci, marah kepada Petrus dan Yohanes. Mereka ditangkap dan pada akhirnya di dalam persidangan itu mereka dilepaskan. Mereka dilepaskan karena para imam-imam takut, karena seluruh penduduk Yerusalem sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka berpihak pada Petrus dan Yohanes. Tetapi ketika mereka dilepaskan, mereka memberikan perintah untuk Petrus dan Yohanes tidak boleh memberitakan Injil. Tapi Petrus dan Yohanes tetap bersikeras bahwa mereka akan tetap memberitakan Injil. Di ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Jadi di sini mereka tetap mengambil pilihan, meresponi untuk tetap taat pada Allah. Dan saat mereka dilepaskan, kita dapat belajar satu hal dari Petrus dan Yohanes. Mereka memiliki respon yang luar biasa. Mereka kembali ke teman-teman mereka. Mereka kembali ke persekutuan mereka. Di ayat yang ke-24 dikatakan, sesudah dilepaskan pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Jadi Petrus dan Yohanes menceritakan, men-sharingkan apa yang sudah terjadi. Jadi mereka, Petrus dan Yohanes, mengambil bagian yang terbaik, meresponi dengan cara yang terbaik untuk mereka tidak mundur dari pelayanan. Biarlah itu juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ketika kita di dalam tekanan, ketika kita di dalam masalah yang berat, atau mungkin di dalam ancaman ketika kita melayani Tuhan, biarlah kita seperti Petrus dan Yohanes, tidak mundur sedikit pun dalam melayani Tuhan. Kita tetap bersekutu, kita tetap komsel, tetap melaksanakan persekutuan, baik pagi atau malam. Lalu kita juga dapat belajar dari respon teman-teman Petrus dan Yohanes. Di sana dikatakan di ayat yang ke-24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Kita bisa melihat bahwa teman-teman Petrus dan Yohanes ini memiliki respon yang begitu luar biasa saat mendengarkan cerita dari Petrus dan Yohanes yang mungkin terasa menakutkan, terasa mencekam buat mereka, tapi mereka langsung berseru kepada Tuhan. Mereka tidak memiliki respon untuk pergi atau meninggalkan pelayanan, tapi mereka memiliki respon untuk terus langsung berseru pada Tuhan. Jadi teman-teman Petrus di sini dan Yohanes, mereka berseru pada Tuhan, berdoa, dan kita dapat belajar dari respon mereka atau dalam doa mereka. Kita dapat belajar dari doa mereka. Yang pertama, di dalam doa mereka terdapat pengakuan atau penghormatan kepada Tuhan. Terdapat di ayat yang ke-24, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Jadi biarlah di dalam doa kita selalu memasukkan atau mengucapkan bahwa kita mengaku atau menghormati Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Lalu yang kedua, di dalam doa mereka terdapat kebenaran firman Tuhan yang disertakan. Di ayat yang ke-25 dan 26, mereka mengutip ayat dari Mazmur 2 ayat 1 dan 2. Doa dari Daud yang mereka kutip. Jadi biarlah juga di dalam doa kita mengutip ayat-ayat yang pernah kita baca, yang pernah kita ingat juga diperkatakan di dalam doa kita. Lalu yang ketiga, terdapat pengakuan bahwa Tuhan yang berdaulat. Ini terdapat di ayat yang ke-28. Di sana dikatakan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi di sini mereka memperkatakan bahwa segala sesuatunya Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa menentukan segala sesuatunya. Biarlah itu juga yang terus kita perkatakan saat kita berdoa di hadapan Tuhan. Lalu yang keempat, terdapat permohonan untuk ke dalam dan keluar. Ke dalam dan keluar ini, permohonan ini berbicara tentang
mereka meminta keberanian untuk melayani Tuhan. Dan permohonan keluar di sini dalam artian mereka berdoa meminta mujizat untuk orang-orang. Di ayat yang ke-30, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Justru di dalam tekanan, di dalam ketakutan mereka tetap meminta keberanian. Keberanian ini pun ini untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan Injil. Dan mereka juga meminta mujizat-mujizat untuk orang-orang yang mereka layani. Begitu luar biasa hati mereka, semangat mereka dalam melayani Tuhan. Petrus, Yohanes beserta teman-temannya, mereka memiliki kesatuan hati yang luar biasa, respon yang luar biasa. Mereka benar-benar mencerminkan jemaat mula-mula yang memiliki semangat yang begitu besar dalam melayani Tuhan. Di dalam respon mereka yang benar, yang tepat ini, mereka menghasilkan buah yang begitu luar biasa. Di ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ketika kita memiliki respon yang tepat, ketika kita memiliki respon yang benar, maka kuasa Tuhan itu turun. Kuasa Tuhan itu meliputi mereka, memenuhi mereka. Roh Kudus memenuhi mereka dan mereka keluar dengan berani untuk memberitakan Injil. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi bagian dalam kehidupan kita, mengingatkan kita, memberikan semangat kepada kita bahwa amanat agung, perintah Tuhan untuk memberitakan Injil itu bukanlah perintah untuk hamba-hamba Tuhan saja, itu perintah untuk semua orang, untuk kita orang-orang percaya. Biarlah kita menjadi orang-orang percaya yang terus memiliki semangat memberitakan Injil, memiliki respon yang tepat di dalam semua tekanan. Biarlah melalui tindakan kita, kelakuan kita, ucapan kita itu dapat mewartakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap apapun sudah didengarkan, biarlah itu menjadi semangat, menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga, dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813274200088. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah ini menjadi pengingat bagi kami, menjadi semangat bagi kami Tuhan dalam memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil Tuhan. Biarlah kami dapat terus mengerti, belajar firman-Mu Tuhan, agar apapun yang kami beritakan Tuhan itu benar-benar sesuai dengan Injil-Mu, sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kami memiliki respon yang benar Tuhan di dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, di dalam setiap masalah tekanan hidup Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap memiliki respon yang tepat untuk kami terus memberitakan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, mengerjakan bagian kami di dalam perintah amanat agung itu Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolonglah Jemaat GPD El Shaddai Magelang terus minum air kehidupan, yaitu firman-Mu. Kiranya air kehidupan dari-Mu menjadi mata air di dalam diri Jemaat GPD El Shaddai Magelang yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.